Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Kembali kita berjumpa di video kali ini dalam perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baiklah saudara-saudara, saya mengajak semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita tenangkan hati kita dan arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang telah kami lalui bersama-Mu atas penyertaan Tuhan. Bapa, kini kami datang kepadamu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin mengerti apa menjadi isi hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami roh hikmat dan pengertian, dan kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, urapi kami setiap kami mendengarkan firman ini, dimana saja pun kami berada, biarlah Tuhan yang selalu mencampur dan selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, saya sapa sekali lagi shalom bagi kita semua. Ya, damai sejahtera Allah turun bersama kita. Baiklah, di video kali ini atau firman Tuhan pada hari ini yang akan saya sampaikan dan saya bagikan yaitu terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Baiklah, sini saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengikuti dalam hati dan bisa juga membuka Alkitabnya. Berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu atau kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, luar biasa firman Tuhan hari ini yang akan saya bagikan yaitu ada bertema yaitu mampu menghadapi cobaan. Nah, mengapa saya ambil temanya mampu menghadapi cobaan? Karena terlebih dahulu kita mengenal surat ini adalah surat 1 Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus pada jemaat Korintus. Nah, inti di sini saya akan membagikan beberapa poin yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita fokus buat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Poin yang pertama, kita harus terlebih dahulu mengenal atau mengetahui apa artinya pencobaan. Nah, kalau apa bedanya sebelum kita mendalami apa arti pencobaan itu, kita harus menggalinya dasarnya dulu, yaitu pencobaan itu adalah suatu kesulitan yang kita alami dalam masalah hidup, baik itu yang dipengaruhi dari si jahat atau dari sesama, bahkan diri kita sendiri. Pencobaan berbeda dengan ujian. Pencobaan itu datangnya dari si jahat yang ingin memikat hati kita untuk menjauh daripada Tuhan. Sedangkan ujian yang bersifatnya yaitu mengarah kepada untuk menguji iman kita, untuk menguji kemurnian iman kita, apakah kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah kita mengasihi Dia. Itu untuk menguji iman kita. Ujian itu datang dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak mencobai manusia, tapi Tuhan mengizinkan manusia untuk dicobai. Nah, pencobaan itu datang untuk menghancurkan kita, untuk melemahkan iman kita. Tetapi kalau ujian bersifat untuk menguji iman kita atau memurnikan iman kita kepadanya dan menyatakan kemuliaannya dan untuk puji-pujian bagi Dia. Nah, poin pertama, alasan mengapa kita harus mampu menghadapi pencobaan ini, yaitu di ayat yang ke-13a
berarti pencobaan itu bersifat biasa. Jadi tidak melampaui kekuatan manusia. Nah, sepanjang sejarah pada abad dahulu, pada nabi-nabi yang terdahulu, bahkan orang-orang nenek moyang kita yang dahulu sudah mengalami banyak pencobaan, banyak kesulitan hidup, banyak masalah hidup, problema hidup yang mereka alami. Tapi mereka sanggup karena Tuhan yang selalu menolong mereka. Nah, manusia di sepanjang sejarah juga sudah biasa ditimpa dengan masalah-masalah yang sedemikian. Pencobaan ini bisa datangnya dari sesama kita, bahkan dari diri kita sendiri, bahkan dari luar, atau faktor internal atau eksternal. Jadi saudara-saudara seiman, jika kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan Bapak, Ibu, Saudara semuanya itu dicobai melampaui batas kemampuan kita semua. Jadi percayalah, memang terkadang kita merasakan sakit, kita merasakan kecewa, kita merasakan tidak sanggup, bahkan kita mau down. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara semuanya dan kita semua. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar bagi setiap orang yang berseru dan datang kepadanya. Nah, selanjutnya itu adalah pengaruh pencobaan itu sangat kecil. Di ayat yang ke-13b yang sambungan tadi, yaitu pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Saya juga banyak mengalami problema dalam kehidupan saya, banyak masalah yang tak saya mengerti. Tapi saya percaya, di balik semua penderitaan, pencobaan hidup, ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada saya. Saya pernah mengalami benar-benar di titik lemah saya di saat saya masih SMA kelas 2. Di situ saya mengalami masalah keluarga. Di situ saya benar-benar ingin menyerah. Dan di situ juga saya mengalami ingin putus sekolah. Tapi puji Tuhan, berkat pertolongannya, saya sampai saat ini masih ada di sini dan masih mengikuti studi di STTI Batam karena kekuatan daripadanya. Nah, jadi pengaruh atau kuasa pencobaan itu dapat kita atasi dengan kuasa dan kekuatan daripada Allah. Nah, kalau di dalam pencobaan yang di dalam 1 Korintus 10 ini yang dimaksud adalah keinginan jahat, penyembahan berhala, dorongan seks seperti percabulan, perzinahan, bersungut-sungut. Tetapi itu semua dapat diatasi dengan datang kepada Tuhan, membangun relasi atau membangun hubungan kepadanya, berdoa, berseru kepadanya. Jadi kalau kita diproses Tuhan, kita harus menikmati proses itu. Tuhan mengizinkan cobaan ini, tapi Dia tidak mencobai kita. Tetapi kita harus juga mengikuti prosesnya Tuhan. Kita nikmati proses, jangan protes, nikmati aja. Dan juga jangan lupa berseru dan berdoa kepadanya. Nah, poin selanjutnya itu mengapa kita mampu bertahan dalam menghadapi pencobaan atau menghadapi masalah. Yang pertama yaitu karena Allah itu setia. Allah itu setia. Allah itu adalah Allah yang tidak pernah mengingkar janjinya. Allah itu tetap setia. Pada waktu kita dicobai,
itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan Ia tetap menyertai kita semuanya. Asalkan kita benar-benar berseru. Jangan biarkan pencobaan itu memikat hatimu untuk semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah itu semakin mendekatkan engkau, kita semuanya, semakin datang kepada Tuhan. Kadang pencobaan itu atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang itu membuat kita naik level atau membuat kita semakin dewasa. Nah, kalau kita juga diuji Tuhan, gak apa-apa. Itu biarlah kita menyerahkan diri kita, biarlah Tuhan selidiki hati kita. Kita mau menaik level, kita tidak mau berdiri atau menetap di situ-situ saja. Kita juga harus ada peningkatan iman. Nah, di sini juga dikatakan kita pasti bisa menang dalam menghadapi setiap pencobaan. Kenapa? Karena penumpahan darah Allah Tuhan Yesus kayu salib, kita telah menang dari perbudakan dosa. Jadi kita ini adalah milik Kristus. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang yang sudah tidak hidup di dalam hukum dosa lagi, tetapi hidup, memperoleh hidup yang kekal. Karena kita juga sanggup menghadapi cobaan itu karena apa? Karena Allah ada di pihak kita. Di saat dan juga karena Allah membela kita. Allah tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Allah tidak akan membiarkan kita itu dipermalukan. Karena kita menjadi saksi, kita adalah saksi Kristus. Dan juga karena Allah itu adalah kasih. Allah itu mengasihi kita. Allah itu kasihnya itu sungguh-sungguh tiada terbatas. Nah, mulai dari sekarang kita semua dan yakin, percayalah bahwa segala sesuatu dapat kita tanggung, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Janji Allah itu adalah janji yang benar, sungguh nyata. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi saudara-saudara semuanya, baru lalu poin yang selanjutnya, mengapa kita mampu dalam menghadapi masalah itu atau pencobaan itu, yaitu karena pada waktu kita dicobai, Ia akan, yang pertama, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kita balik ke zaman PL, kita mengingat ketika bangsa Israel sudah mau keluar dari Mesir, dan di depannya ada laut, di kanan kiri ada musuh. Kemana harus mereka? Di mana harus mereka lewati? Apa? Kemana mereka? Tetapi kalau kita percaya akan kekuatan Tuhan yang sungguh luar biasa, ketika bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir, Tuhan memakai Musa untuk membelah laut Teberau, dan tiada mustahil baginya. Jika semuanya jalan tertutup, maka datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar bagimu. Sekalipun manusia berpikir tidak mungkin, tapi segala sesuatu baginya itu mungkin. Jadi percayalah kepada Tuhan, percaya akan jalan-jalannya, datang kepadanya dan Ia akan memberikan jalan keluar bagimu. Kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, walau kita sekarang dalam keadaan kesesakan, dalam kesulitan, dalam masalah kehidupan, baik itu ekonomi, baik itu dalam keluarga, percayalah, datang kepada Tuhan, hatimu akan tenang dan Dia akan memberikan kepada kita semua jalan keluar.
Dan juga Ia akan menyertai kita semua kemana saja kita pergi jika kita selalu mengandalkan Dia. Nah, sifat Allah ini adalah kasih, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingatlah saudara-saudara semuanya, dikatakan di ayat terakhir, pada waktu kita atau kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi percayalah kekuatan Kristus. Jika kamu dicobai, jika kita semuanya di dalam persoalan hidup, maka datanglah kepada Tuhan, berdoa, sujud di bawah kakinya dengan segenap hati, dengan kesungguhan datang kepadanya. Jadi saudara-saudara semua yang ingatlah, pencobaan itu sanggup kamu lalui jika kamu bersama Tuhan, dan Dia akan memberikan kamu jalan keluar. Dan itu karena pencobaan itu hanya pencobaan kecil atau pencobaan yang biasa-biasa saja. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kita pengertian. Biarlah segala kesulitan yang kita alami saat ini, Tuhan yang pasti membuka jalan keluar bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami Tuhan, anakku yang telah mendengarkan firman Tuhan, di mana saja pun kami berada, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan memberikan kami pengertian apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan biarlah kami dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Biarlah kami menang atas pencobaan, karena kami percaya kuasa yang di dalam kami sungguh jauh amat sangat besar, dan kami dapat menanggung segala pencobaan ini dengan sabar dan bertekun kepada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Ya baiklah saudara-saudara,